Bagian 1. Keyakinan. Bab 1. Tempat para penggila angka. Sebelum mengaku sebagai toko buku paling besar di bumi atau sebagai superstore yang dominan di web, Amazon.com adalah sebuah gagasan yang mengambang di kantor-kantor salah satu perusahaan yang paling tidak lazim di Wall Street, di Shaw & Co. Sebuah perusahaan dana investasi spekulatif kuantitatif, hedge fund, Desco, nama yang lebih disukai oleh para karyawannya, didirikan tahun 1988 oleh David E. Shaw, seorang mantan dosen ilmu komputer di Columbia University, bersama para pendiri perusahaan sejenis yang merupakan terobosan pada zaman itu, seperti Renaissance Technologies dan Tudor Investment Corporation. Shaw memelopori penggunaan komputer dan rumus-rumus matematika canggih untuk mengeksploitasi pola-pola anomali di pasar keuangan global. Ketika harga saham di Eropa sekian persen lebih tinggi daripada harga saham yang sama di Amerika Serikat. Misalnya, para joki komputer di Desco yang menjadi pialang-pialang Wall Street akan menulis perangkat lunak untuk mengeksekusi perdagangan dan mengeksploitasi perbedaan tersebut dengan cepat. Komunitas keuangan secara umum tahu sedikit sekali tentang D.E. Shaw, dan pendirinya yang merupakan ahli matematika tidak ingin itu berubah. Perusahaan itu lebih suka beroperasi di bawah radar, memutar modal-modal pribadi dari investor-investor kaya seperti pemodal miliarder Donald Sussman dan keluarga Tisch, dan mengusahakan agar algoritma perdagangan miliknya tidak jatuh ke tangan pesaing. Shaw sangat yakin bahwa seandainya Desco ingin menjadi sebuah perusahaan yang memelopori pendekatan-pendekatan baru dalam berinvestasi, cara satu-satunya untuk mempertahankan keunggulannya adalah tetap merahasiakan wawasan-wawasannya dan berusaha tidak mengajari para pesaing tentang terobosan-terobosan berbasis komputer yang baru tadi. David Shaw dewasa pada masa saat superkomputer yang perkasa baru lahir. Ia meraih PhD dalam ilmu komputer dari Stanford tahun 1980 dan setelah itu pindah ke New York untuk mengajar di Departemen Ilmu Komputer Columbia University. Selama awal tahun 80-an, perusahaan-perusahaan teknologi tinggi mencoba membujuknya untuk terjun ke sektor swasta. Denny Hillis, inventor pendiri pabrik superkomputer Thinking Machines Corporation, dan belakangan menjadi salah seorang teman dekat Jeff Bezos, hampir berhasil membujuk Shaw bekerja untuknya guna merancang komputer paralel. Shaw sempat menerima tawaran itu, tetapi kemudian berubah pikiran, mengatakan pada Hillis bahwa ia ingin mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang berlimpah dan selalu bisa kembali ke dunia superkomputer setelah ia menjadi kaya raya. Hillis menjawab bahwa bahkan seandainya pun Shaw memang menjadi kaya, yang kesannya mustahil, ia tidak akan pernah kembali ke ilmu komputer. Ternyata Shaw kembali sesudah ia menjadi miliarder dan menyerahkan manajemen sehari-hari di Shaw kepada orang lain. Saya salah besar soal kedua hal itu, kata Hillis. Morgan Stanley akhirnya berhasil membuat Shaw keluar dari dunia akademis pada 1986 dengan memasukkannya ke sebuah kelompok pakar yang sedang mengerjakan perangkat lunak arbitrase statistik untuk gelombang perdagangan otomatis yang baru datang. Namun Shaw memiliki dorongan untuk membuat perangkat lunaknya sendiri. Ia meninggalkan Morgan Stanley pada 1988. Dan dengan investasi awal senilai $28 juta dari investor Donald Sussman, ia membuka sebuah toko di atas sebuah toko buku komunis di West Village, Manhattan. Berdasarkan rancangannya, The Shaw akan menjadi perusahaan Wall Street yang berbeda. Alih-alih merekrut ahli-ahli keuangan, Shaw merekrut ilmuwan dan ahli matematika, otak-otak besar dengan latar belakang yang istimewa, prestasi akademis unggulan, dan kepekaan sosial yang kurang. Bob Gelfond, yang bergabung dengan Desco sesudah perusahaan itu pindah ke sebuah ruang bawah atap di Park Avenue South,
berkata bahwa David ingin melihat kekuatan teknologi dan komputer diterapkan dalam keuangan dengan cara yang ilmiah, pun bahwa ia memandang ke Goldman Sachs serta ingin membangun sebuah perusahaan Wall Street yang menjadi ikon. Dengan cara-cara ini dan banyak lagi, David Shaw memperkenalkan kepekaan yang eksak ke dalam manajemen perusahaannya. Ia secara teratur memberikan instruksi yang tegas kepada karyawan-karyawan untuk melafalkan nama perusahaannya dengan cara spesifik, dengan spasi antara D dan I. Ia juga mewajibkan setiap orang menggunakan deskripsi yang resmi tentang misi perusahaan, yakni memperdagangkan saham, obligasi, future, opsi, dan berbagai instrumen finansial lain. Tepat dengan urutan seperti itu. Kekakuan Shaw juga melebar ke masalah-masalah yang lebih substansial. Siapapun di antara ilmuwan-ilmuwan komputernya boleh melontarkan gagasan untuk perdagangan. Tetapi gagasan itu harus melewati pemeriksaan ilmiah dan uji statistik yang berat untuk membuktikan validitasnya. Tahun 1991, di Shaw tumbuh dengan pesat, dan perusahaan itu pindah ke lantai atas sebuah pencakar langit Manhattan di pusat kota, 1 blok dari Times Square. Kantor perusahaan itu, yang teramat menarik dengan dekorasinya yang sederhana, dirancang oleh arsitek Stephen Hall, meliputi sebuah lobi 2 lantai dengan warna-warni sejuk yang diproyeksikan dalam bentuk bilah-bilah ke dinding-dinding putihnya yang sangat luas. Musim gugur itu, Shaw menjadi tuan rumah untuk sebuah acara penggalangan dana dengan tiket masuk seharga $1.000 untuk calon presiden Bill Clinton yang dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Jacqueline Onassis misalnya. Para karyawan diminta meninggalkan kantor sebelum acara itu berlangsung. Jeff Bezos, salah seorang vice president paling muda di perusahaan itu, pergi untuk bermain voli dengan teman-temannya, tetapi ia masih menyempatkan singgah dan berfoto bersama sang calon presiden. Bezos baru berusia 20-an waktu itu, tingginya sekitar 170 cm, sudah mulai botak dan penampilannya yang pucat dan kusut menunjukkan penampilan seseorang yang gila kerja. Ia telah menghabiskan 5 tahun di Wall Street dan sepertinya membuat terkesan semua orang yang berurusan dengannya karena otaknya yang tajam serta kegigihan yang tak terbatas. Setelah lulus dari Princeton tahun 1986, Bezos bekerja pada 2 orang guru besar Columbia University di sebuah perusahaan bernama Vitel yang sedang mengembangkan sebuah jaringan komputer transatlantik swasta untuk para pialang saham. Graciela Cicilniski, salah seorang pendiri dan atasan Bezos, mengingatkannya sebagai seorang karyawan yang terampil dan optimistis yang bekerja tanpa kenal lelah dan mengelola operasi-operasi perusahaan dengan jam yang sangat berbeda di London dan Tokyo. Ia tidak peduli dengan yang dipikirkan orang lain, kata Cicilniski. Ketika Anda memberinya sebuah masalah intelektual yang sangat kental, ia cukup mengunyahnya dan menyelesaikannya. Bezos pindah ke perusahaan keuangan Bankers Trust pada 1988, namun kemudian frustasi akibat apa yang menurutnya keengganan kelembagaan perusahaan-perusahaan untuk melawan status quo. Ia sudah mulai mencari kesempatan untuk mendirikan bisnisnya sendiri. Antara 1989 dan 1990, selama beberapa bulan ia menggunakan waktu luangnya untuk sebuah perusahaan startup bersama seorang karyawan muda Merrill Lynch bernama Halsey Minor yang belakangan akan meluncurkan jaringan pemberitaan online CNET. Karya rintisan mereka yang bertujuan mengirim buletin custom kepada orang banyak melalui mesin fax runtuh berantakan ketika Merrill Lynch tidak jadi memberikan pendanaan yang dijanjikan. Bagaimanapun, Bezos telah meninggalkan sebuah kesan. Miner ingat bahwa Bezos telah mempelajari dengan cermat beberapa pengusaha kaya dan ia terutama sangat mengagumi seorang tokoh bernama Frank Mix, seorang wirausahawan Virginia yang menjadi kaya raya dari sejumlah usaha waralaba di Domino's Pizza. Bezos juga sangat menghormati pelopor ilmu komputer Alan Kay dan sering mengutip pengamatannya bahwa cara pandang, the point of view, setara dengan 80 nilai IQ. Yang mengingatkannya bahwa memandang sesuatu dengan cara-cara baru dapat meningkatkan pemahaman seseorang.
Ia belajar dari semua orang, kata Miner. Saya tidak tahu apakah Jeff pernah tidak mengambil pelajaran dari seseorang yang ia kenal. Bezos siap untuk benar-benar meninggalkan Wall Street ketika seorang headhunter membujuknya untuk bertemu dengan eksekutif-eksekutif di sebuah perusahaan keuangan lagi. Sebuah perusahaan dengan asal-usul yang sangat istimewa. Bezos belakangan akan mengatakan bahwa ia menemukan semacam soulmate di tempat kerja dalam diri David Shaw. Salah satu di antara beberapa kenalan saya yang selain memiliki otak kiri yang berkembang penuh, juga memiliki otak kanan yang berkembang penuh. Di Desco, Bezos menunjukkan banyak kualitas khusus yang kelak teramati oleh karyawan-karyawannya di Amazon. Ia disiplin dan presisi, terus mencatat gagasan-gagasan dalam sebuah buku kecil yang ia bawa, seolah-olah gagasan-gagasan itu akan menguap dari pikirannya kalau ia tidak mencatatnya. Ia dengan cepat melepaskan gagasan lama dan mengambil gagasan-gagasan baru apabila itu memang menunjukkan opsi-opsi yang lebih baik. Ia telah menunjukkan kegembiraan kekanak-kanakan dan tawa sangat keras yang sama seperti yang kelak membuatnya terkenal. Bezos memikirkan segala sesuatu secara analitis, termasuk situasi-situasi sosial. Karena masih bujangan, ia mulai mengikuti kursus-kursus dansa ballroom dengan pertimbangan bahwa itu akan menaikkan peluangnya untuk bertemu dengan yang ia sebut perempuan N+. Ia belakangan terkenal dengan pengakuannya bahwa ia berpikir tentang bagaimana meningkatkan women flow-nya. Plesetan untuk istilah Wall Street. Deal flow, angka yang menunjukkan peluang-peluang baru yang dapat diakses oleh seorang bankir. Jeff Holden, yang awalnya menjadi bawahan Bezos di D.E. Shaw & Co. dan belakangan di Amazon, mengatakan ia orang paling mawas diri yang pernah saya jumpai. Ia sangat metodis soal segala sesuatu dalam hidupnya. D.E. Shaw tidak menerapkan satu pun di antara formalitas tak beralasan seperti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Wall Street lain. Dari penampilan luar, setidaknya perusahaan ini lebih mirip sebuah perusahaan rintisan di Silicon Valley. Para karyawan mengenakan jeans atau kaki, bukan setelan kemeja dan dasi, dan hierarkinya rata, walaupun informasi penting tentang rumus perdagangan sangat dirahasiakan. Bezos tampaknya menyukai gagasan bekerja sepanjang waktu. Ia menyimpan sebuah kantong tidur yang tergulung di kantornya dan beberapa busa penyimpan telur dekat jendela untuk berjaga-jaga kalau ia ingin bekerja sampai malam. Nicholas Lovejoy, seorang teman yang kelak bergabung dengannya di Amazon, percaya bahwa kantong tidur itu lebih sering tetap tergulung dibanding dipakai untuk tidur. Ketika mereka meninggalkan kantor, Bezos dan teman deskonya sering bersosialisasi bersama-sama, bermain backgammon atau kartu bridge sampai menjelang pagi, biasanya dengan taruhan. Sewaktu perusahaannya tumbuh, David Shaw mulai berpikir tentang cara memperluas basis bakatnya. Yang diperhatikannya tidak hanya orang-orang cerdas dalam matematika dan sains yang ia sebut generalis. Mereka yang baru lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya dan yang memperlihatkan keterampilan dalam bidang tertentu. Perusahaan itu juga menyisir daftar penerima beasiswa Fulbright serta mahasiswa-mahasiswa berprestasi akademis di perguruan-perguruan tinggi terbaik. Kemudian mengirimkan ratusan surat untuk memperkenalkan perusahaan dan menyatakan, kami melakukan rekrutmen dengan cara yang lain dari yang lain. Mereka yang menanggapi surat-surat yang terkesan sangat istimewa itu dan yang memiliki nilai prestasi rata-rata serta skor tes bakat mencukupi diterbangkan ke New York untuk menjalani wawancara sehari penuh yang sangat melelahkan. Karyawan-karyawan perusahaan dengan senang hati mengajukan pertanyaan-pertanyaan acak kepada para calon karyawan ini. Sebagai contoh, mereka bertanya tentang berapa banyak mesin faks yang ada di Amerika Serikat. Tujuannya adalah melihat bagaimana para calon itu mencoba memecahkan masalah-masalah sulit. Sehabis wawancara, setiap orang yang ikut dalam proses rekrutmen berkumpul dan diminta mengungkapkan satu di antara 4 penilaian tentang sesama pelamar. Jelas tidak terpilih, cenderung tidak terpilih, cenderung terpilih, atau pasti terpilih. Satu penolakan sudah cukup untuk menggagalkan seorang pelamar. Bezos telah membawa proses ini seutuhnya, lengkap dengan benih-benih hasil teknik manajemen Shaw yang lain ke Seattle. Bahkan saat ini pun karyawan Amazon menggunakan kategori tersebut untuk memilih calon pegawai baru.
Cara rekrutmen dan proses wawancara Desko yang masif sangat sesuai dengan pola pikir Bezos. Semua itu bahkan menarik seseorang yang bergabung dengan Bezos sebagai teman hidupnya. Mackenzie Tuttle yang lulus dari Princeton tahun 1992 dari jurusan bahasa Inggris dan pernah belajar bersama pengarang Toni Morrison, bergabung dengan perusahaan jasa investasi itu sebagai asisten administrasi dan belakangan bekerja sebagai bawahan langsung Bezos. Lovejoy ingat Bezos menyewa sebuah limusin pada suatu malam dan mengajak beberapa orang teman ke sebuah klub malam. Ia mentraktir semuanya, tetapi jelas memberikan perhatian penuh kepada Mackenzie, katanya. Mackenzie belakangan mengaku bahwa dialah yang dulu mengincar Bezos, bukan sebaliknya. Ruang kerja saya tepat bersebelahan dengannya, dan sepanjang hari saya mendengar tawa yang menakjubkan itu. Katanya kepada Vogue pada 2012. Bagaimana Anda bisa tidak jatuh cinta pada tawa itu? Ia memulai kampanye untuk memenangkannya dengan mengajaknya santap siang. Pasangan itu bertunangan 3 bulan setelah mereka mulai berpacaran. Mereka menikah 3 bulan setelah itu. Pernikahan mereka yang diselenggarakan pada 1993 di Breakers, sebuah tempat peristirahatan di West Palm Beach, diisi dengan acara permainan bagi tamu-tamu dewasa, dilanjutkan dengan pesta tengah malam di kolam renang hotel. Bob Gelfond dan seorang pemrogram komputer bernama Tom Karzes menghadirinya sebagai perwakilan dari DE Show. Sementara itu, Desko tumbuh dengan pesat dan, dalam prosesnya, membuat pengelolaannya makin sulit. Beberapa orang dari zaman itu ingat bahwa DE Show mendatangkan seorang konsultan yang menerapkan uji kepribadian Myers-Briggs kepada semua anggota tim eksekutif. Tidak mengejutkan jika setiap orang yang diuji dinilai sebagai sosok introvert. Sosok yang paling tidak introvert dalam tim itu adalah Jeff Bezos. Pada awal 1990-an, ia dijadikan maskot sosok ekstrovert di DE Show. Bezos seorang pemimpin yang alami di Desko. Pada 1993, ia memimpin kelompok perdagangan opsi yang berkantor di Chicago dari jarak jauh dan setelah itu dengan gemilang berhasil masuk ke bisnis pasar ketiga, sebuah alternatif untuk perdagangan surat berharga di luar bursa saham yang memungkinkan investor retail memperdagangkan ekuitas tanpa komisi-komisi yang biasa dipungut oleh New York Stock Exchange. Brian Marsh, seorang pemrogram perusahaan itu yang kelak bekerja di Amazon, mengatakan bahwa Bezos luar biasa karismatik dan persuasif soal proyek pasar ketiga. Oleh sebab itu, mudah untuk melihatnya sebagai seorang pemimpin yang besar. Bagaimanapun, divisi Bezos menghadapi tantangan yang terus-menerus. Pemain yang dominan di tempat itu adalah Bernard Madoff, arsitek skema Ponzi yang masif yang akan terurai dalam tahun 2008. Divisi pasar ketiga Madoff sendiri memelopori bisnis tersebut dan mempertahankan ujung tombak pasarnya. Bezos dan timnya dapat melihat kantor-kantor Madoff di Lipstick Building di East Side melalui jendela-jendela mereka yang ada di pencakar langit. Sementara orang Wall Street yang lain memandang DE Shaw sebagai sebuah pengelola dana investasi yang sangat rahasia, perusahaan itu memandang diri dengan cara yang agak berbeda. Menurut taksiran David Shaw, perusahaan itu bukan sebuah perusahaan dana investasi biasa, melainkan sebuah laboratorium teknologi serba bisa yang penuh dengan para inovator dan insinyur-insinyur berbakat yang mampu menerapkan ilmu komputer pada beragam masalah. Investasi hanya domain pertama tempat perusahaan itu menerapkan keterampilannya. Maka pada tahun 1994, ketika peluang internet mulai terkuak dengan sendirinya bagi beberapa orang yang mencermatinya, Shaw merasa bahwa perusahaannya memiliki posisi yang unik untuk mengeksploitasinya. Dan orang yang ia tunjuk sebagai ujung tombak dalam upaya itu adalah Jeff Bezos. DE Shaw berada dalam situasi yang ideal untuk memanfaatkan internet. Kebanyakan karyawan Shaw alih-alih melayani terminal-terminal perdagangan sendiri-sendiri memiliki Sun Workstation dengan akses internet, dan mereka memanfaatkan perkakas-perkakas internet yang masih primitif seperti Gopher, Usenet, email, dan Mosaic, salah satu browser web pertama. Untuk menulis dokumen-dokumen, mereka menggunakan perangkat lunak pengatur format akademis bernama LaTeX.
Walaupun Bezos menolak menyentuh program itu, menganggapnya terlalu rumit. The Show juga salah satu di antara perusahaan-perusahaan Wall Street pertama yang mendaftarkan URL-nya. Catatan internet menunjukkan bahwa theshow.com sudah ada sejak tahun 1992. Goldman Sachs mengambil domainnya tahun 1995 dan Morgan Stanley tahun sesudah itu. Shaw yang menggunakan internet dan sistem-sistem yang muncul sebelumnya, ARPANET, selama tahun-tahunnya sebagai seorang guru besar, memiliki hasrat yang sangat besar seputar implikasi jaringan komputer global tunggal dalam bidang komersial dan sosial. Bezos pertama kali mengenal internet dalam mata kuliah astrofisika di Princeton tahun 1985, tetapi belum berpikir tentang potensi komersialnya sampai tiba di Desco. Shaw dan Bezos akan bertemu selama beberapa jam tiap minggu untuk menggali gagasan-gagasan untuk gelombang teknologi yang akan datang. Kemudian Bezos akan mengambil gagasan-gagasan itu dan menyelidiki kemungkinannya. Pada awal 1994, beberapa rencana bisnis yang telah dapat diramalkan muncul dari diskusi-diskusi antara Bezos dan Shaw dan karyawan-karyawan lain di The Show. Salah satu konsep itu adalah layanan email gratis karena dibiayai iklan bagi konsumen. Gagasan di balik Gmail dan Yahoo Mail. Desco bermaksud mengembangkan gagasan itu dalam sebuah perusahaan bernama Juno yang go public pada 1999 dan segera setelah itu bergabung dengan NetZero, salah satu pesaing. Sebuah gagasan yang lain adalah menciptakan sebuah layanan finansial jenis baru yang memungkinkan para pengguna internet memperdagangkan saham dan surat berharga secara online. Pada 1995, Shaw mengubahnya menjadi sebuah anak perusahaan bernama Farsight Financial Services, cikal bakal perusahaan-perusahaan macam E-Trade. Ia belakangan menjualnya kepada Merrill Lynch. Shaw dan Bezos juga membahas sebuah gagasan lain. Mereka menyebutnya The Everything Store. Beberapa eksekutif yang bekerja di Desco pada waktu itu mengatakan bahwa gagasan tentang The Everything Store itu sederhana. Sebuah perusahaan internet yang bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan pabrik serta menjual hampir semua jenis produk ke seluruh dunia. Satu unsur penting dalam visi awal itu adalah bahwa pelanggan dapat meninggalkan evaluasi tertulis tentang suatu produk. Sebuah versi ulasan katalog Montgomery Ward lama yang lebih egaliter dan dapat dipercaya tentang pemasok-pemasoknya sendiri. Shaw menegaskan konsep toko internet itu ketika ia bercerita kepada New York Times Magazine tahun 1999. Yang selalu menjadi gagasan adalah bahwa seseorang diperbolehkan mendapatkan laba sebagai seorang perantara. Masalah pokoknya adalah siapa yang akan menjadi perantara itu. Tergerak oleh keyakinan Shaw tentang nilai penting internet yang tak terhindarkan, Bezos mulai meneliti pertumbuhannya. Seorang pengarang sekaligus agen penerbit yang berkantor di Texas bernama John Quarterman belum lama ini menerbitkan Matrix News, sebuah buletin bulanan yang membahas internet dan kemungkinan-kemungkinan komersialnya. Seperangkat angka khususnya yang dimuat dalam edisi Februari 1994, buletin itu membuat orang terhenyak. Untuk pertama kalinya, Quarterman mengulas pertumbuhan World Wide Web yang baru berusia setahun dan menunjukkan bahwa interface-nya yang ramah menarik pengguna jauh lebih banyak daripada teknologi internet lain. Dalam salah satu diagram, ia menunjukkan bahwa jumlah bit seperangkat angka biner yang ditransmisikan melalui web telah meningkat sebanyak 2057 kali antara Januari 1993 dan Januari 1994. Sebuah grafik lain menunjukkan sejumlah paket satuan data tunggal yang dikirimkan melalui web telah melonjak sebanyak 2560 kali dalam rentang waktu yang sama. Dari sini, Bezos melakukan sebuah interpolasi bahwa kegiatan web secara keseluruhan tahun itu telah meningkat sekitar 2.300 kali, sebuah kenaikan 230%. Tidak ada hal lain yang mengalami pertumbuhan secepat itu, kata Bezos kelak. Itu sangat tidak biasa dan itu membuat saya berpikir,
Rencana bisnis macam apa yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan itu? Bezos juga gemar mengatakan dalam sambutan-sambutannya di tahun-tahun awal Amazon bahwa laju pertumbuhan tahunan web yang 2.300% itulah yang membuatnya terlonjak dari rasa puas dirinya, yang sekaligus memunculkan sebuah catatan kaki sejarah yang menarik. Amazon dimulai dengan sebuah kesalahan matematika. Bezos menyimpulkan bahwa sebuah everything store yang sesungguhnya akan tidak praktis, setidaknya pada awalnya. Ia membuat sebuah daftar berisi 20 kategori produk yang mungkin dijual, termasuk perangkat lunak komputer, alat tulis kantor, pernak-pernik busana, dan musik. Kategori yang akhirnya ia nilai sebagai pilihan terbaik adalah buku. Buku adalah komoditas yang murni. Satu eksemplar buku di sebuah toko identik dengan buku yang sama yang dipajang di sebuah toko lain. Maka pembeli selalu tahu tentang yang mereka dapatkan. Ada dua distributor primer buku pada waktu itu, Ingram dan Baker and Taylor. Maka sebuah peritel baru tidak harus menghubungi ribuan penerbit buku yang ada. Dan yang paling penting, ada 3 juta buku yang dicetak di seluruh dunia. Jauh lebih banyak daripada yang mampu disimpan oleh superstore seperti Barnes and Noble atau Borders. Seandainya ia tidak langsung berhasil membangun sebuah everything store yang sejati, ia dapat menguasai esensinya, pilihan yang tidak terbatas, pada sekurangnya satu kategori produk yang penting. Dengan keragaman produk sebesar itu, Anda dapat membangun sebuah toko di ajang online, yang mustahil dibangun dengan cara lain, kata Bezos. Anda dapat membangun sebuah superstore sejati dengan pilihan sebanyak-banyaknya dan berdasarkan pilihan yang ditentukan oleh pelanggan. Di ruang kerjanya di lantai ke-40 di 120 West 45th Street, Bezos hampir tidak dapat mengendalikan antusiasmenya. Bersama kepala bagian rekrutmen Desco, Charles Ardai, ia mempelajari beberapa situs web toko buku online yang sudah ada. Misalnya Bookstacks Unlimited yang berlokasi di Cleveland, Ohio, dan Wordsworth di Cambridge, Massachusetts. Ardai masih menyimpan catatan tentang sebuah pembelian yang mereka lakukan sewaktu menguji situs-situs pelopor tadi. Ia membeli satu eksemplar Isaac Asimov's Cyber Dreams dari situs web toko buku Future Fantasy di Palo Alto, California. Harganya $6,04. Ketika buku itu sampai, 2 minggu kemudian, Ardai membuka kemasan kartonnya dan menunjukkan isinya kepada Bezos. Buku itu mengalami kerusakan yang parah dalam pengirimannya. Belum ada seorang pun memikirkan cara melaksanakan tugas dengan baik dalam menjual buku melalui internet. Bagi Bezos, ini sebuah kesempatan besar yang belum digarap. Bezos sadar bahwa ia tidak akan pernah menjadi pemilik perusahaan itu seandainya ia menjalankan rintisannya dalam naungan DE Shaw. Memang, perusahaan itu pada awalnya memiliki seluruh saham di Juno dan Farsight, dan Shaw bertindak sebagai direktur utama di kedua perusahaan tersebut. Seandainya Bezos ingin menjadi pemilik dan wirausahawan yang sesungguhnya, dengan ekuitas yang signifikan terkait dengan ciptaannya dan potensi untuk mendapatkan imbalan finansial sama seperti yang dinikmati oleh Raja Pizza Frank Mix, ia harus meninggalkan tempatnya yang menguntungkan dan nyaman di Wall Street. Yang terjadi selanjutnya menjadi salah satu legenda besar di dunia internet. Pada musim semi itu, Bezos menghadap David Shaw dan mengatakan bahwa ia berencana meninggalkan perusahaan itu untuk membuat sebuah toko buku online. Shaw menanggapi dengan mengajaknya berjalan-jalan. Mereka berjalan-jalan di Central Park selama 2 jam, membahas usaha rintisan itu serta semangat wirausahawan di dalamnya. Shaw mengatakan ia memahami hasrat Bezos dan bersimpati terhadapnya. Ia telah melakukan hal yang sama sewaktu ia meninggalkan Morgan Stanley. Ia juga mengatakan bahwa DE Shaw tumbuh dengan pesat dan Bezos telah meraih jabatan yang sangat bagus. Ia mengatakan pula kepada Bezos bahwa perusahaannya barangkali akan bersaing dengan perusahaan baru yang akan dirintis itu. Keduanya sepakat bahwa Bezos akan diberi waktu beberapa hari untuk menimbang keputusannya. Pada waktu itu, Bezos baru menikah, tinggal di sebuah apartemen yang nyaman di Upper West Side, dan mempunyai pekerjaan
dengan imbalan yang bagus. Meskipun Mackenzie mengatakan ia akan memberikan dukungan seandainya Bezos memulai usahanya sendiri, keputusan itu tidak mudah. Kelak Bezos akan memaparkan proses pengambilan keputusan ini dengan istilah-istilah ilmiah yang tidak lazim. Ia mengatakan bahwa ia sampai menyusun yang ia sebut kerangka untuk meminimalkan penyesalan, untuk memutuskan langkah berikutnya yang belakangan membawanya ke karir seperti sekarang. Ketika Anda sedang sibuk dengan hal-hal besar, Anda dapat dibingungkan oleh perkara-perkara kecil, kata Bezos beberapa tahun kemudian. Saya tahu bahwa ketika usia saya 80 tahun, sebagai contoh, saya tidak akan pernah berpikir tentang mengapa saya menolak bonus Wall Street tahun 1994 saya, tepat di tengah tahun pada saat yang terburuk. Bukan perkara macam itu yang akan Anda cemaskan ketika Anda berusia 80 tahun. Bersamaan dengan itu, saya tahu bahwa saya barangkali dengan tulus menyesali mengapa dulu tidak berpartisipasi dalam sesuatu yang disebut internet yang menurut saya adalah sebuah peristiwa revolusi. Ketika saya memikirkannya dengan cara demikian, mudah sekali bagi saya untuk membuat keputusan. Orang tua Bezos, Mike dan Jackie, hampir mengakhiri 3 tahun masa tinggalnya di Bogota, Kolombia, tempat Mike bekerja di Exxon sebagai seorang insinyur perminyakan. Ketika mereka menerima telepon itu, "Apa maksudmu? Engkau akan menjual buku melalui internet?" adalah reaksi spontan mereka, kata Mike Bezos. Mereka pernah menggunakan layanan online pertama, Prodigy, untuk surat menyurat dengan anggota-anggota keluarga dan untuk mengorganisasikan pesta pertunangan Jeff dan Mackenzie. Maka bukan kenaifan soal teknologi baru itu yang membuat mereka merasa ngeri. Yang membuat mereka terkejut adalah menyaksikan putra mereka meninggalkan pekerjaan mapan dengan imbalan bagus di Wall Street untuk memburu sebuah gagasan yang terdengar seperti kegilaan besar. Jackie Bezos mengusulkan agar putranya menjalankan perusahaan barunya pada malam hari atau pada libur-libur akhir pekan. Tidak, segalanya berubah dengan cepat, jawab Bezos kepada ibunya. Aku perlu bergerak cepat. Maka Jeff Bezos mulai merencanakan perjalanannya. Ia menyelenggarakan sebuah pesta di apartemen Upper West Side-nya untuk menyaksikan episode terakhir Star Trek The Next Generation. Kemudian ia terbang ke Santa Cruz, California, untuk bertemu dengan dua pemrogram berpengalaman yang telah diperkenalkan padanya oleh Peter Leventhal, karyawan pertama David Shaw, sambil menikmati blueberry pancake di Old Sash Mill Cafe di Santa Cruz. Bezos berusaha membangkitkan minat salah seorang di antara mereka, seorang veteran usaha rintisan bernama Shel Kavan. Bezos mengalami kegairahan sama seperti yang saya rasakan tentang yang sedang terjadi dengan internet, kata Kavan. Mereka melihat-lihat sebuah ruang kantor bersama-sama di Santa Cruz, tetapi Bezos belakangan membaca keputusan Mahkamah Agung 1992 yang menguatkan aturan terdahulu bahwa pedagang tidak harus memungut pajak penjualan di negara bagian tempat mereka tidak memiliki operasi fisik. Akibatnya, bisnis-bisnis mail order umumnya menghindari lokasi di negara-negara bagian padat penduduk seperti California dan New York. Maka itu pula yang akan diperbuat oleh Bezos. Kembali ke New York, Bezos memberitahu teman-temannya bahwa ia meninggalkan The Issue. Bezos dan Jeff Holden, pemuda yang baru lulus dari University of Illinois di Urbana-Champaign, yang telah menjadi bawahan Bezos sebagai insinyur di proyek pasar ketiga, keluar untuk minum pada suatu malam. Keduanya sangat akrab. Holden berasal dari Rochester Hills, Michigan, dan sewaktu remaja pernah menjadi hacker dengan nama perang The Nova, sehingga ia telah mahir membongkar proteksi hak cipta perangkat lunak. Ia keranjingan bermain rollerblade dan gaya bicaranya cepat sekali. Ia berbicara begitu cepat sehingga Bezos sering bercanda dengan mengatakan bahwa Holden mengajari saya mendengar lebih cepat. Sekarang mereka duduk berhadapan di Virgil's, sebuah kedai barbecue di 44th Street.
Untuk sementara Bezos memutuskan menamai perusahaannya Cadabra Inc., tetapi tidak merasakan keterikatan dengan nama itu. Holden menulis sejumlah nama di atas kertas sebagai alternatif. Yang paling disukai oleh Bezos di antara nama-nama itu adalah makeitso.com, seperti perintah yang sering dilontarkan oleh Kapten Picard di Star Trek. Sambil menikmati bir, Holden berkata ke Bezos bahwa ia ingin ikut dengannya. Akan tetapi, Bezos khawatir. Kontraknya dengan The Show mengatakan bahwa jika ia meninggalkan perusahaan itu, ia tidak dapat merekrut karyawan Desco selama sekurangnya 2 tahun. David Shaw bukan orang yang bisa ia hianati. Kamu baru lulus, kamu masih harus melunasi utang. Padahal usaha rintisan ini beresiko, kata Bezos. Tetaplah di sini, bangun prestasi dahulu, dan kita tetap berhubungan. Belakangan di bulan itu, Bezos dan Mackenzie mengemas isi rumah mereka dan berkata pada perusahaan pengangkutan untuk mulai mengantar harta benda mereka berkeliling negeri. Mereka berkata akan menelepon mereka dari jalan esok harinya untuk memberitahukan alamat tujuan yang pasti. Pertama, mereka terbang ke Fort Worth, Texas dan meminjam sebuah Chevy Blazer tahun 1988 dari ayah Bezos. Dari sana mereka berkendara ke arah barat laut. Bezos duduk di kursi penumpang sambil mengetikkan proyeksi-proyeksi pendapatan ke dalam sebuah spreadsheet Excel. Angka-angka yang belakangan terbukti sangat tidak akurat. Mereka mencoba menginap di sebuah motel 6 di Shamrock, Texas, tetapi penuh. Sehingga mereka terpaksa menginap di sebuah motel pinggir jalan yang sederhana bernama Rambler. Ketika Mackenzie melihat kamarnya, ia menolak melepas sepatunya malam itu. Sehari kemudian, mereka berhenti di Grand Canyon untuk menyaksikan matahari terbit. Bezos berusia 30 tahun, istrinya 24 tahun. Dan bersama-sama mereka menorehkan sebuah kisah asli kewirausahaan yang akan tercetak pada imajinasi kolektif jutaan pengguna internet serta para pendiri usaha-usaha rintisan yang penuh harapan. Lebih dari setahun berlalu sebelum Jeff Holden mendengar lagi kabar dari temannya, Bezos telah menetap di Seattle. Dan ia mengirimi Holden sebuah link ke suatu situs web melalui email. Sekarang mereka menamainya Amazon.com. Situs itu primitif, sebagian besar berupa teks dan agak tidak menarik. Holden membeli beberapa buah buku melalui situs itu dan menawarkan beberapa tanggapan. Kemudian setahun lagi berlalu, dan akhirnya beberapa bulan setelah kesepakatan Bezos soal rekrutmen dengan David Shaw berakhir, telepon Holden berdering. Suara Bezos terdengar di ujung sana. Tiba saatnya, katanya, ini akan berhasil.